Kita masih lanjut soal ngebahas MU ya, yang kalau dilihat mungkin aja bisa berjaya di FA karena ini satu-satunya ajang trofi yang bisa diraih oleh MU dan juga Ten Hag yang sekaligus mungkin menjadi evaluasi besar untuk Ineos dan juga jajaran manajemennya di akhir musim nanti. Apakah bisa berjaya menuju 4 besar sambil meraih trofi dan juga menjegal City? Tapi nanti kita akan bahasnya langsung bersama pandit-pandit. Nah ini kalau lihat dari ditulis Mas Haryo and Friend di web Jebret Media, yang menarik di sini adalah peran dari seorang Bruno sama Casemiro buat MU. Dua-duanya punya peran vital juga dan bisa jadi penentu di laga krusial besok. Bruno udah terlibat di 15 golnya MU, 7 gol, 8 assist. Sementara Casemiro 5 gol musim ini. Itu juga sejumlah golnya Haaland kemarin lawan Luton tuh 5 gol. Tapi gol ini jauh lebih banyak dari golnya Anthony. Nah ini kalau kita lihat by data aja ya. Tapi dari data yang dikasih lihat soal kontribusi Casemiro sama Bruno ini, apakah sudah cukup untuk mematahkan? Ini nggak ada apa-apanya sama kerjasamanya Haaland dan juga KDB yang baru muncul dari cedera lama gitu kan. Gimana Bung Harpa? Waduh, jauh banget itu. Bukannya, mohon maaf ya, bukan sirik, bukan hina gitu. Cuman emang apalagi lu bandingin tadi Haaland sama KDB kan, wah gila banget begitu KDB. Kita udah sering bahas lah, tahu lah, netizen juga tahu lah gimana. Kita baru bicara satu faktor loh tuh, KDB sama Haaland, belum yang lain-lain, Matheus Nunes, name it lah, Rodri segala macam. Sementara ya kalau kita bicara MU ya memang dua sosok itu yang paling lumayan ya. Tapi kan apa yakin gitu loh bisa cukup untuk menghandle City gitu loh. 5 gol kemarin Haaland menurut gue sih bukan hanya soal 5 golnya, tapi kita lihat kerjasama antara si De Bruyne sama si Haalandnya kan menunjukkan bagaimana mereka luar biasa, dan mereka kan bukan hanya itu doang, masih ada pemain-pemain lain segala macam gitu. Jadi ya with all respect sih menurut gue ya banyak-banyak berdoa lah mendukung MU lah. Itu aja sih. Based on tren sepertinya sulit untuk menjagokan MU atau bahkan bisa melihat MU memberikan perlawanan dari sisi permainan ya. Kalau hasil kita nggak ada yang tahu, tapi even ke Coach Justin aja bisa bilang kalau MU dia nggak kaget kalau MU bisa nahan imbang gitu. Gua justru skeptis kok bisa dari permainan yang nggak ada pola pakemnya, nggak ada bagus-bagusnya, kemarin juga baru kalah. Apa yang membuat itu? Dia cuma bilang ya kita nggak ada yang tahu kalau derby segala macam. Tapi kemarin derby pertama dibantai gitu kan 3-0. Sekarang di Etihad. Menurut lo faktor apa yang bisa membuat MU mengalahkan City, kecuali City-nya lagi bego aja lagi? Menurut gue faktor City underperform bisa jadi salah satu faktor penentu ya, karena 2 pertandingan Premier League terakhir yang Premier League ya nggak usah ngitung yang FA, mereka unggulnya selalu tipis dan selalu ada kesempatan lawan untuk bisa menghukum mereka, tapi nggak bisa dimanfaatin sama lawannya. 2 lawannya itu sama-sama low block ya? Iya, bertahannya sangat dalam. Ya, bertahannya sangat dalam. Tapi gue mengingat juga ketika pertandingan MU lawan Liverpool untuk mereka bertandang ke Anfield, itu kan juga banyak orang meragukan MU gitu kualitasnya ketika ketemu Eddie Anfield, badai cedera segala macam, tapi mereka somehow bisa defense-nya berubah gaya defense dari sebelum-sebelumnya, tapi datang ke Anfield mereka merubah gaya dan somehow works, walaupun serangannya dari Liverpool juga tetap banyak juga. Tapi untuk lawan City, gue mengharapkan hal yang sama gitu. Mereka melakukan hal tersebut, defense-nya ya oke lah pakai double pivot lagi untuk pertandingan besok untuk bisa memaksimalkan ya ikutin terus si Kevin De Bruyne-nya ini, karena menurut gue ini pemain yang sangat berbahaya dan mereka besok gue sangat salut dia di manage setelah cedera bagus banget sama Pep Guardiola, di manage timingnya segala macam. Dan bagi gue masih menjadi momok paling menakutkan bagi United besok. Tapi apa sih yang bisa bikin faktor MU menang untuk besok? Menurut gue ya clinical dari seorang, gue nggak pernah expect dia clinical, tapi Rashford menurut gue untuk bisa memegang peran kunci. Baru bikin surat terbuka nih ya. Baru ngomong juga kan dia. Menurut gue kita nggak bisa meragukan kapasitas dia dalam permainan counter attack. Menurut gue dia masih one of the best dalam permainan tersebut. Dan ini salah satu kalimat yang nggak bakal gue sangka bakal omongin juga. MU sangat-sangat merindukan Højlund belakangan. Gue bilang ketika ada Højlund, kalau seandainya dia ada di pertandingan Nottingham Forest, mungkin hasilnya bisa menang mudah itu pertandingan lawan Forest ada Højlund. Tapi ketika nggak ada Højlund dan kemungkinan besar besok juga gue nggak tahu dia bisa tampil apa enggak. Menurut gue ya harapannya jatuh kepada si Rashford dan juga ke Bruno-nya. Gue expect kan gue bilang double pivot. Mungkin Bruno bisa tampil lebih dalam lagi karena dia punya opsi passing yang long range passingnya salah satu yang tapi terbaik lah. Tapi buru-buru decision makingnya sekali kan. Itu salah satu kelemahan dia juga. Tapi untuk bisa melawan City menurut gue butuh banget pemain kayak begitu. Secepat mungkin kalau lu bisa ngadep gawangnya City langsung kasih bola ke depan, dan menurut gue orang yang bisa nyelesain itu ya Marcus Rashford dong sekarang. Transisi bertahannya City memang musim ini nggak sebagus musim-musim sebelumnya, dan ini akan bisa menjadi ibaratnya makanan yang cocok atau celah yang cocok buat gaya main MU yang memang mengandalkan counter kayak Rashford dan juga Garnacho. Menurut tuh itulah yang bisa diekspos oleh MU. Iya, even MU dalam kondisi terprimanya musim ini based on data ya, walaupun kondisi MU lagi fit semua, pemain lagi perform semua, based on data nggak ada MU mungkin menang di Etihad. Oke. Nggak ada.
But again and again, it's bloody fucking football. Anything can happen. MU mungkin aja bisa mencuri, mungkin aja bisa nahan seri. Mungkin aja kayak kemarin Bruno Fernandes nendang ke tepi skipper atau ada Maguire di situ bikin gol. Itu Atau kayak Garnacho nendang asal ke dada Højlund Yes. jadi Oh, yang mau nonton kita ya? nonton Yang kita bareng nonton gitu. itu. makanya itu mungkin kejadian, dan itu yang nggak bisa kita prediksi. Kalau secara kita bahas di sini, ya pasti City, Sulit yang melihat City iya bisa pasti kalah. sulit. Di Etihad lagi ya? Dan di Etihad lagi dan bahwa City jelas lagi on the race bersama Arsenal dan juga Liverpool. Jadi buat gua kecil kemungkinan City kepleset. Cuman balik lagi, ini MU, tim yang berkali-kali kita pandang sebelah mata, tim yang berkali-kali kita anggap nggak mungkin dia bisa perform. Ternyata emang parah. Enggak sama Banyakan gitu. Ternyata ngomongin Banyakan prestasi. gitu. Emang bener. Sama Banyakan gitu tapi. Pada ngeledekin, gue bingung kenapa aduh. Nggak, tadi lu bilang Ten Hag gak ada bagus-bagus. Ya Ten Hagnya, MU Jangan bagus. sulit melihat bagaimana pelatihnya Makanya jangan nurut pelatih. Jangan nurut pelatih. Tapi Sendiri aja autopilot aja. ya. Bilang pelatihnya jelek tapi timnya bagus Autopilot. ya. Oh iya, gue yakin kalau pelatihnya lain, gue yakin pada bisa come on lah, dan gue banyak banget jeleknya di tim ini gitu. Cuman buat gue mengejutkan itu peluang mengejutkan itu ada. Mengejutkan kalah 2-0 doang gitu maksudnya. Enggak, nahan seri Gue mungkin. seri aja gue udah kaget sih sebenarnya. Iya. Udah hasilnya sangat Iya, bagus buat iya. MU. Makanya jadi buat gua ini kalau kita bahas gimana caranya sulit sih. Ya, nggak ada yang tahu, Nggak ada yang karena- tahu. Sekarang gini, gimana tadi argumen dari Mas Harpa bahwa yang penting gimana pemain tengahnya MU bisa menutupi KDB. Yang mau menutupi KDB udah ditutup dulu sama Rodri. Di cover ya. Sekarang bek kanan MU, bek kiri MU, mungkin Amrabat lagi. Di situ bakal ada Foden, di situ bakal ada Walker. Bernardo Silva, mungkin Doku. Etos kerjanya bertahannya Walker juga sih, gokil ya. iya tuh. Ya kan, jadi mau sisi sebelah mana MU bisa menang? Serangan balik, yes. Serangan balik, yes. Karena yang berkali-kali gue bilang juga, the way City defend ini musim ini sedikit Goyah. goyah. Karena ya emang Pep berkali-kali merombak gaya bertahannya gitu Iya, kadang-kadang. tuh, ya, Yes, jadi buat gue peluang itu ada, walaupun kalau di atas kertas ya ini besar dan orang cuma bilang ya ini cuma 3 poin, enggak. Ini derby Manchester di mana stasiun Piccadilly bakal nggak ada kereta sama sekali. Terus Victoria Station juga bakal sedikitkan jumlah kereta, kota bakal sepi banget, orang bakal nonton game ini. Jadi buat gue ini more than a match. Jelasin lah Piccadilly yang Victoria apa tuh artinya. Stasiun kabupaten sama stasiun kotanya Manchester gitu. Jadi Pengetahuan. iya, jadi buat kami kan kabupaten. Iya betul, pinggiran. Jadi iya kabupaten Manchester. Di luar kota ya. Di luar kota. Bekasi Jadi- lah ibaratnya gitu ya. Sekarang gitu lah ya. Iya, jadi buat gua ini game yang buat gua belum selesai. MU mungkin mencuri. MU mungkin. Ya karena mencuri. sebenarnya kalau dibilangin krusial, dua-duanya krusial ya kan. Oh, iya dong. Si Iya. City masih title race, Iya. MU mau nggak mau harus ngejar 4 besar. Dan tadi kan? Panji bilang bahwa ya kalau lolos di FA Cup mungkin menjadi evaluasi bagi Ten Hag. Yes, yes. Enggak. Ineos bilang seberapa jauh MU bakal finish di peringkat di liga. Itu yang bakal Empatnya. menjadi lebih faktor krusialnya justru finish di peringkat berapa, bukan soal sejauh mana di FA Cup. Tapi dia nggak bilang clear ya. Champions League kali maksudnya itu ya finish. Iya, maksimal. finish maksimal. di Champions League. Kalau iya. 5 Europa League selesai itu ya. Iya. Ya agak 50-50 sih kalau 4 bukan. Karena 1 2 3 ya udahlah ya City, Arsenal, Liverpool ya kalau kalau setuju. Iya, Jadi tiga itu. tinggal 1 per Rebutan 1 per harus 4 itu. Walaupun gue yakin Ineos dan jajaran yang luar biasa paham soal sepak bola akan sedikit memaafkan Ten Hag. Gue yakin akan memaafkan Ten Hag Kalau? kalau emang performanya meningkat. Ya itu, ditambah juara. Oke nggak peringkat 4, tapi bener-bener di dalam 5-6 game terakhir lo bener-bener performanya baik. Ya masa mungkin, maksud gua kan itu dibangun based on fondasi gitu kan. Nggak mungkin kalau mainnya bagus ya mungkin perform of the day lagi on fire semua. Tapi gua rasa kalau main 5 pertandingan bagus semua dengan dasar yang sama, menurut gua susah karena selama ini dia belum menunjukkan dasar-dasar itu. Ya, selain Maino dan Onana, dan Dalo, siapa yang main bagus di MU sekarang? Nah, ada 3 pertandingan terakhir. Højlund mah- Oke yang inform Højlund. Nggak, Inform maksudnya ya. Lumayan lah. setelah Højlund cedera kan Nggak nggak ada lagi. Maino, Lah. Dalo sama Onana. Onana pun masih sering diledek orang. Gue bingung. Sebelum Standar. Højlund cedera, Garnacho masih bagus menurut gua Iya. dibanding Rashford, Anthony. Kebantu dia. Dan Rashford gue bingung. Gue bisa lihat dari mana Rashford menjadi pemain yang ini. Karena Malasnya opsi. gila-gila. Ini line apa menurut kalian siapa yang akan turun nanti? Apakah tiga? Please McTominay please jadi Nah itu starter. yang gua harapin. Kenapa nggak McTominay selalu mencetak gol jadi striker gitu masih? Maino, gua walaupun gua bukan fans MU, gua berkali-kali Kalau Maino bilang pasti lah, Pasti Maino. lah. Iya. Striker yang gue pengen penasaran itu apakah
dia maksa Rashford di situ lagi, kemarin nggak perform. Omari Forson yang cuma angin-angin jadi patung-patungan sawah. Anthony juga cuma jadi muter-muter doang. Gue nggak ngerti nih. Gua siapa rasa lagi. bukan kita doang ya. Gua rasa si Erik Ten Hag juga bingung kali nurunin siapa di depan. Gue sih khawatir sama Lindelof ya kalau dari line up yang ada. Untuk selebihnya gue setuju, tapi gue untuk Lindelof ini menurut gue belakangan makin kumat lagi nih soal Maguire cedera kan? slow-nya. Apa? Dengan Evans ya gitu ya. Maguire ya diragukan. Tapi gue kalau Evans pun gue nggak masalah karena Lindelof ini sangat-sangat soft untuk defending. Gue Iya ngeliat sih. belakangan Dia sangat bukan Sebagai back- bek kiri cuy. Tapi Jelek belakangan sebagai bek kiri. di center back pun Nah, sangat tapi dia soft bukan menurut back gue. duel kan. Mourinho Iya. bilang dia bukan back yang duel udara memang. Bukan back duel, dan menurut gue City pun kalau ngelawan tim yang low block kadang kala ketika mereka kalau kotak-atik mereka nggak bisa tembus, mereka akan main second ball. Dan menurut gue kalau lu ngelawan duel-duel macam si pemain kayak Lindelof ini disenderin sama Haaland, menurut gue kelar nih pemain Kelar kayak sih, begini. kelar. Jadi menurut gue untuk posisi center back gue agak skeptis apabila lu mainin lanjut si Lindelof ini, karena kemarin Jadi lawan Nottingham Evans kalau di Forest, body sama Haaland nggak masalah. di gue sih lebih prefer Evans menurut gue, Bisa ngeblok Haaland. faktor pengalaman itu menurut gue Iya, penting bisa banget. ngeblok Haaland. Bisa menurut gue. Oke. Untuk faktor besok menurut gue lebih penting. Bisa jatuh atau gimana? bisa lebih mendingan lah, karena di Ya, pertandingan oke. di Old Trafford pun juga menurut gue cukup fine lah walaupun dibantai 3-0, tapi itu kan ada faktor penalti ya, habis itu ada faktor serangan yang murahan lah. Tapi menurut gue untuk Lindelof menurut gue jangan dimainin dulu untuk pertandingan besok. Kalau formasi City menurut kalian siapa yang turun nih langsung lawan MU? Karena kan Ntar lu. Tricky. Formasi City itu lu nggak pernah bisa nah prediksi. iya itu. tiap minggu gue lihat lagi kok ada tiba-tiba Pasti ada ini perubahan sini, sedikit gitu perubahannya. kan. Iya ya oke lah, kita mungkin kayak di belakang ya yang gue tahu, yang karena di Fantasy League tuh lumayan ngebantu juga tuh kita ngeliat data Fantasy League. Nathan Ake sama Walker yang hampir sering dimainkan, karena di kanan kan memang nggak ada pilihan yang Ya, pelapis Guardiola yang juga bagus. masih cedera kan ya. Siapa? Guardiola juga masih cedera Ya, kan untuk back Si kiri Ake kan. lanjut. Si Ake lanjut kiri. Nah, setelah itu layar berikutnya yang paling sering main Akanji. Nah, itu sering diganti-ganti tuh, Stones, Diaz, Akanji, tapi Walker sama Ake ini yang paling jadi percaya dia. Rodri udah pasti, De Bruyne juga, Foden juga on fire. Nah, Silva probably dia bisa juga, mungkin dia tiba-tiba overthinking, dia ganti siapa, diganti si Doku mungkin kalau dia lagi Nunes ini. juga kadang-kadang Ya, jadi Nunes juga cadangan. kadang-kadang gitu. Tapi basicnya tadi Ederson, Walker, Ake, tengahnya can be anyone, terus Rodri, De Bruyne, Foden, Haaland. Udah, lainnya tuh bisa ganti-ganti semua. Kalau menurut Ya, gua. ini ya, Ya ini formasi. Akanji kan emang dalam 3 game terakhir dari game hadapi Brentford emang digonta-ganti, kadang back Yes. apa namanya left center back, nanti di right center back, terus di holding midfielder. Akanji lagi diproyeksikan banget sama Pep musim ini dan Tapi emang kali ini ya dia kayak berapa kali Akanji itu kalau pas dicoba DM agak kurang deh kayaknya deh. Iya, gue sepakat. Dan untuk squad City dimainin siapapun di backnya jadiin DM, menurut gue nggak sebagus perannya Stones untuk iya. mainin di peran Paling- itu. paling sukses Stones Kelihatan emang. beda banget. Tahun lalu Walaupun masih lumayan ya waktu Stones absen, Yes. Akanji bisa ganti. Ngisi. Tapi tahun ini kelihatan banget agak boyonya gitu. Iya, dia. seboyo betul. Iya. berasa rindu banget sama Stones gitu. Tapi menurut gue kalau siapapun asalkan ada Stones di sana, mau si Akanji ngisi ke tengah, karena belakangan gue perhatiin yang ngisi ke tengah tuh bukan cuma satu orang lagi untuk center backnya City yang bisa ngisi ke tengah, tapi dua-duanya kadang ngisi ke tengah. Oke. Justru rotasi yang tengahnya malah Kita bahas. rotasi ke belakang. Saking gak ada kerjaannya di belakang. titik ya. mana paling lemah? Rotasinya titik paling lemah menurut gue ya, sorry to say, menurut gue Walker untuk titik lemah itu menurut gue untuk 1v1 Walker berarti ketemu Garnacho back sayap kiri. bisa dieksploitasi, Oke. bisa di double Eh, segala macam. Gantian gue nanya Ji. Boleh. Menurut tuh lemahnya di Walker kenapa? Dia jangan salah ya, dia salah satu back paling kuat untuk 1v1, salah Iya, satu ini yang paling bukan kuat. not a tricky question kok. Not a tenang aja. tricky question, tapi Ini menurut bukan gue buat Natar Vaniko. Bener. untuk satu atau dua peluang lu akan selalu dapat kesempatan lah untuk lawan Walker itu udah dibuktiin sama siapapun, udah bisa ngelakuin itu. Untuk satu dua peluang lu akan Iya, dapetin iya. itu. Tapi soal klinikal lu yang akan dibuktikan gitu. Makanya gue harapkan ada double team up di antara si Garnacho sama si Rashford untuk bisa double ke dia terus. Karena lu kalau ngarepin dari kiri, menurut gue itu akan lebih susah. Sebentar, Ya, lu berharap macam. Rashford work ethic-nya lebih tinggi. Enggak, mungkin dia Selayaknya Rashford areanya musim kayak. lalu. Terus like Rashford musim lalu. Kayak ke musim lalu. Ya itu udah gak mungkin. Karena gini Ji, kalau gue bilang gue sebenarnya setuju sama dia, tapi alasannya agak beda. Apa itu? Walker sebenarnya secara one on one bagus, cuman kan dia nalurinya menyerang kan, dan emang dikasih opsi untuk itu aja Betul. bedanya. Kalau Ake selain emang dia solid dan dia emang nggak terlalu punya Teriak winning. dong kalau solid. Gue yakin. Udah yakin lu ngomong. Arahnya udah jelas. Udah yakin. Aman ya, masih itu masih aman ya. Aman dong, aman. Belum pinggir jurang tuh ya. Belum. Berarti gitu. itu faktor masalah defense minded sama attacking Ya, minded defense, ya betul, defense Dan sering minded out of sama position attacking. gitu kan. Ya, Karena dia makanya suka tadi gue naik tanya kan. dia, gue setuju kalau secara individu Walker bertahan bagus, cuman kan emang dia secara mindset, secara instruction juga lebih disuruh menyerang kan dibandingkan si Ake gitu. Nah ini kalau ngomongin tadi soal Rashford perform apa enggak, ini kan juga tadi gue sempat bahas dia bikin surat terbuka gitu. Menurut lo? Apa sih surat apa sih? Ya itu dia Statement. Jangan bahwa- underestimate saya gitu ya. Iya kalau dia nggak salah ya. berarti diserang lah belakangan kan soal nggak cuma performanya, tapi katanya dia udah nggak fokus di lapangan. Ini semua segala macam udah dicampur aduk lah, termasuk kata dia menyinggung soal
mungkin karena kemarin waktu pandemi saya juga memberikan Charity. untuk kemanusiaan, jadi orang merasa saya di luar kepalanya udah di luar sana segala macam. Menurut lo apakah memang membuat Rashford sekarang apakah benar-benar di luar sepak bola atau menurut lo emang dia nyata nggak sebagus itu aja gitu? Oke, yang perlu kita pahami adalah Rashford ini bukan sekedar pemain bola di Inggris ini. Di luar performance di luar dia mainnya jelek musim ini, dia salah satu orang yang dihormati di Manchester. Dia punya gelar kehormatan juga. OBE apa? Iya, Order by OBE, British OBE. Empire, masalah itu. Jadi bahwa Suka bikinin minuman dia soalnya. jadi ya Lanjut, Di. secara personal dia emang orang yang dihormati gitu dan banyak sekali orang-orang yang walaupun performanya sekarang kurang bagus, banyak orang di belakang dia yang benar-benar support dia karena secara kemanusiaan dia benar-benar berbuat banyak untuk anak-anak di usia dini untuk di Manchester dan di Inggris pada umumnya. Dan buat gua nggak ada anehnya juga karena ya mungkin dia juga sedang dalam kondisi fed up gitu dengan performa tim. Mungkin dia ngerasa bahwa ini bukan tim yang nyaman untuk dia mainkan saat ini gitu dan mungkin dia ngerasa bahwa pelatih saat ini nggak bisa mengeksploitasi dia juga. Pelatih lagi nih berarti ya. Udah makin mengerucut lu sekarang pada Ten Hag ya. konsisten. Dan buat gue ada sesuatu yang gue nggak bilang bahwa ini sih bisa-bisanya si Rashford aja. Karena gue yakin untuk dia melakukan hal tersebut dia udah konsultasi dengan PR-nya, dia udah konsultasi dengan orang-orang banyak lah. Jadi buat gue ini bukan hal yang remeh-temeh. Jadi gue sih ya gue harap performa Rashford meningkat lah. Gue harap karena Rashford ini adalah wajahnya MU. Dia lahir dari akademi MU. Dia salah satu pemain paling senior di MU dan gue harap kondisinya tidak berakhir buruk bagi Rashford. Gue harap dengan kondisi tersebut dia bisa menemukan performa lagi lah karena ini orang penting di Manchester. Oke, kita lihat apakah Rashford bisa menunjukkan performanya dan juga mungkin setelah bikin slot terbuka ini bikin dia lebih lega dan justru bisa mencetak gol di derby Bentar Manchester jadi, besok. gue mau lihat komentarnya gimana orang-orang di kolom Oh, komentar. belum baca gue yang Kenapa harus banget sebelum lawan City Dia ngomong segala gitu. macam. Orang-orang Belum pada baca sih, pada kalau begitu lah. ngomong-ngomong. Berarti sepenting itu game Harvey Manchester. Ada yang itu, yang setuju tekan tombol kan. Kalau tombol merah. Tapi kalau kalian prediksi skor berapa derby Manchester? Lu aja 2-1 City masih menang. kebobolan berarti Manchester City ya? Kebobolan untuk City masih kebobolan. Oke. 2-1 tapi. 2-1. Mas City nggak kebobolan, skornya paling kecil 2, mungkin 3-0. Paling kecil 3-0. Ini yang 0-0 deh. wah, Wow. Dar, Coach gini. seri dia bilang. Seri dong. Gini, kalau beneran 0-0 lu gue traktir apa aja yang lu mau. Asik, Deal. ikut Kalau makan. 0-0. Kalau Studio ya? Dia Studio ya? Saksi. ini deh satu ini Ya lah. ya. Kalau betul. 0-0. Satu Nah, leg Kalau dance. 0-0 ya. Atau seri ya Mas ya? Enggak, 0-0. 0-0. Seri masih bisa tapi kecil banget. Let's go Nana. Oke, kita lihat Nana on ini. fire. Kalau kalian berarti berapa prediksi derby Manchester besok? Apakah setuju sama prediksi Rizal, Bung Harpa, atau justru Aldi dan juga yang mirip-mirip sama Koci ada kejutan buat MU nahan City? Ini kayaknya karena fans Arsenal sama-sama ya, jadi sama-sama punya mindset. Ini fans Liverpool enggak? Oh iya ya. Mereka nggak akan kepleset menurut gue sampai akhir. Bareng terus lah. Berarti di Anfield nanti menang. Seri. Gimana? Kalau sini nggak kepleset ya, cuma gini-gini doang. Ketemu nanti hasil dari Manchester minggu depan dan kita akan kembali dengan bahasan yang nggak kalah serunya Kena setelah satu dia. ini.